Di dalam persidangan tadi jelas faktanya dijawab sendiri oleh yang bersangkutan bahwa dia tidak tahu siapa yang membuat video. Padahal tadi sudah ditayangkan oleh jaksa dalam alat bukti bahwa tayangan itu dibuat oleh Trans TV, Transmedia Group, acara di insert, kemudian ketika ditanya lagi oleh kita baru dia jawab, oh iya saya telepon namanya manajernya dan sebagainya, produsernya dan sebagainya. Pertanyaan lagi, kenapa kalau memang kamu merasa difitnah di situ, merasa dicemarkan di situ, kamu tidak bikin surat untuk protes kepada media untuk menurunkan? Kata dia via telepon saja cukup, kan gitu. Padahal hari ini masih dikonsumsi kalau memang Vicky Prasetyo yang membuat. Tapi faktanya hari ini tentang IT sudah mampu kita bantah bahwa bukan seorang Vicky Prasetyo yang mendistribusikan secara keseluruhan, bukan Vicky Prasetyo yang membuat. Bahkan dijawab oleh Saudara Angel, saya protes karena narasinya. Nah, protes kepada siapa? Ternyata kepada produser. Nah, kembali saya tanyakan, kenapa tidak melaporkan produsernya? Karena yang di dalam tayangan Vicky bukan produser. Nah, ini lucu pada akhirnya. Gitu loh. Jadi jelas undang-undang IT yang dilaporkan terkait permasalahan klien kami, Vicky Prasetyo, kami menilai sangat-sangat sumir dan bahkan sudah bisa dijawab hari ini bahwa bukan seorang Vicky Prasetyo lah yang melanggar undang-undang IT karena dia tidak membuat, tidak mendistribusikan dan bahkan tidak melakukan editing. Gitu, editing dilakukan oleh stasiun masing-masing. Nah, lucunya lagi ketika kita tanya, di situ disebutkan ada 2 tayangan, tapi alat buktinya hanya 1. Yang tayangan dari silet hilang, nggak ada di dalam alat bukti, kemana? Saya tanyakan kepada jaksa memberitahukan hanya itu yang disajikan. Tadi kan dibuka dalam amplop ya, yang terkait masalah itu. Jadi sudah jelas bahwa ada beberapa alat bukti yang memang berkurang ya, tidak mampu dibuktikan. Nah, terkait CCTV, Angel Elga selalu mengatakan ada CCTV di rumahnya, ada CCTV di rumahku, sudah didalami. Ada berapa? Jawabannya ada 15. Kita tidak tahu faktanya. Nah, ketika saya tanya, bisa nggak ditunjukkan CCTV itu apa sih yang direkam oleh CCTV? Apakah ada yang dorong-dorongan dan sebagainya? Ternyata kembali ketika kita tanya, CCTV tayangan di rumah Angel tidak ada di dalam berkas, tidak ada di alat bukti. Ketika kita tanyakan, kita dalami, katanya sudah disita polisi. Kalau memang itu terkait masalah laporan itu juga ada di dalam BAP disebutkan melihat CCTV di dalam kamar. Kenapa tidak dilampirkan CCTV-nya supaya lebih terang benderang di pengadilan, di persidangan ini bisa disajikan. Kalau memang CCTV itu ada dan memang apa yang diceritakan oleh saudari Angel Elga bahwa ada dorong mendorong, ada ada percekcok dan sebagainya, mampu dong ditunjukkan. Karena kenapa di BAP tidak ada, tapi dicerita di pengadilan, di sini di persidangan keluar cerita itu. Nah, inilah yang kami pertanyakan lagi, kenapa CCTV tidak dilampirkan, kenapa tidak bisa ditayangkan, karena memang ternyata tidak dimasukkan ke dalam bukti, padahal harusnya bisa dan mampu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.